250 ml per 2 jam. Saya sudah cuci tangan dan saya sudah mempersiapkan. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan Pak, saya dengan perawat Ulfa. Saya berjaga pada pagi hari ini ya Pak ya. Kemudian selanjutnya tahapan apa? Ngecek identitas. Kalau pasien bisa ngomong, tanyakan ke pasiennya. Apa? Bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya. Ya, kalau misalkan pasien nggak sadarkan diri, langsung ngecek ke gelang identitasnya. Oh iya benar, dengan Bapak Anang Hermansyah ya, usia 55 tahun. Ya Pak, sekarang saya akan memberikan nutrisi melalui selang yang terpasang di hidung Bapak ya Pak. Selang ini sampai dengan ke lambung ya Pak. Ya, nanti prosedurnya saya akan mengecek dulu posisi dari selangnya. Kemudian kalau sudah tepat, saya akan mengecek residunya ya untuk melihat apakah makanan sebelumnya tercerna atau belum. Kemudian saya akan memberikan nutrisi yang Bapak butuhkan. Jelaskan prosedurnya. Kurang lebih sekitar 6-7 menit ya Pak ya. Bersedia? Ya, kita bisa mulai sekarang ya Pak ya. Selanjutnya masuk ke tahapan atau fase kerja. Kita mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus posisikan pasiennya ya. Ketika akan makan sama kayak kita makan, jadi posisi kepala itu lebih tinggi daripada lambung, kecuali pada pasien KLL. Contohnya di ICU itu kan nggak boleh ya asal dinaikin aja. Kita harus lihat bahwa tidak ada cedera kepala ya. Nah, kalau misalkan udah clear nggak ada cedera kepala, nah itu kita bisa naikkan bednya. Kalau nggak bisa dinaikkan bednya, minimal dengan bantal. Sudah nyaman ya Pak? Oke. Kita bisa mulai sekarang. Ini saya pasang perlak dulu ya Pak ya. Ini perlak kita taruh di atas dada. Ini. Kemudian selanjutnya ngapain? Oh iya, tadi cuci tangan dulu ya di awal fase kerja. Tadi baru cuci tangan di pra-interaksi. Jadi di ruang perawat. Sekarang kita cuci tangan. Nah, prinsip cuci tangan, kalau misalkan cuci tangannya itu cuci tangan standar 6 langkah, berarti sampai dengan pergelangan, yang artinya tidak ada aksesoris apapun sampai dengan pergelangan tangan ya. Kalau misalkan standarnya itu ada 8 langkah atau 7 langkah ya yang tindakan operasi yang sampai ke siku, maka tidak ada aksesoris sampai dengan siku, artinya tidak boleh ada jam dan juga gelang ya. Berarti ini karena 6 langkah ya, sampai dengan siku. Oke. Ya. Saya cek dulu ya Pak ya posisi dari selangnya, selang makan. Kita cek posisi lambung ada di sebelah mana? Kiri. Regio 4 ya, atau sebelah kiri atas ya. Jadi kalau toraks itu kan 4, berarti bagian bawah, bagian 4 itu kan bawah yang agak ke atas. Dan ini kita ambil udara 10 cc ya, 10 cc kalau pada dewasa, 10 cc kalau pada bayi ya sedikit aja, 3 cc itu udah cukup karena lambung pada bayi itu kecil. Nah, ini 10 cc kita masukkan. Nah, ini untuk bentuk dari ujung NGT sendiri itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau ini yang terbuka, jadi nggak ada tutupnya ya. Ada juga yang udah ada tutupnya, jadi kalau nggak terpakai bisa kita tutup. Nah, tapi kalau yang terbuka kayak gini, ketika tidak digunakan atau tidak dimasukkan apapun itu harus selalu diganjel, harus selalu ditutup, biasanya dengan spet. Fungsinya untuk apa? Biar nggak masuk udara, biar nggak kembung atau tidak masuk hewan, laba-laba, cacing, cicak ya, biar nggak masuk ke dalam ya selang. Kan nggak enak ya makannya plus protein gitu. Nah, jadi kita ambil udara 10 cc. Kemudian cek posisi lambungnya sebelah kiri sini. Yang paling baik sebenarnya stetoskopnya itu harus nempel dengan kulit pasien ya.
ya. Tapi kalau misalkan bajunya tipis dan masih kedengeran ya nggak masalah. Tapi jangan di atas selimut tebal atau di atas perlak. Ya, perhatikan posisi bukan di sini, ya di kanan bukan juga di sini, ya. Kita nggak ngecek ke paru-paru, tapi ke lambung. Oke, lambung. Nah, ini 1 kali hentakan kita dorong cepat, ya. Jadi ini yang satunya pegang, yang satunya dorong. Nah, nanti kalau misalkan pada pasien beneran itu akan ada kedengeran di sini bunyi bluk, gitu, kayak ada angin yang masuk ke dalam lambung. Kalau posisinya benar, ya. Kalau posisinya salah ya enggak kedengeran. Ya. Kita ambil 10 cc ini, dan harus cepat. Kalau lambat kayak gini pun nggak akan kedengeran, ya. Jadi harus cepat. Kita bentuk kayak angin, ya, supaya ada angin kuat yang masuk. Bluk, 1 kali hentakan. Masih posisinya masih berada di lambung ya Pak ya. Selanjutnya adalah kita cek residu. Nah, kita klaim jangan lupa ketika kita terpapar dengan nggak kita apa-apakan ini terbuka ininya diklaim ditekuk, ya, biar udara masuk. Kita cek residunya. Residu itu adalah sisa metabolisme. Kalau di paru-paru ya residunya udara. Kalau di lambung ya berarti residunya makanan. Untuk apa harus wajib dicek residu? Kita melihat apakah nutrien atau nutrisi yang kita berikan sebelumnya itu sudah tercerna sepenuhnya, dan itu sifatnya wajib, ya. Jadi kita sedot maksimal sampai tidak ada lagi yang diselam. Nah, berapa cc atau berapa mili? Nah, kalau 50 mili, misalkan makanannya dia sekali makan 200, masih ada 50-an, berarti dia belum tercerna sempurna. Nah, maka harus ditunda. Ibarat kita itu kita masih kenyang, ya. Masih kenyang disuruh makan lagi kan nggak enak ya, malah bisa mual, ya. Nah, kalau pada bayi yang paling hanya sekitar 5 cc atau 10 cc, pada bayi yang nggak mungkin residunya sampai 50 cc, paling residunya 3 cc atau 3 mili aja tuh udah banyak sekali. Kalau maksimalnya itu 5 atau 10, ya. Nah, ini kita cek residunya sampai mentok, ya. Oh iya, residunya di 10 ya Pak ya, 10 cc. Berarti kita sekarang bisa berikan makanan lagi. Ini kita masukkan lagi ya Pak ya. Jadi masukkan aja untuk makanannya, udaranya jangan, ya. Kalau misalkan tadi kalian disedot kalau ada udara, ya kita masukkan makanannya. Kalau makanannya udah masuk, biar aja dibuang, ya. Kemudian selanjutnya kita lepas ininya, kita masukkan, ya, kata tertibnya sebagai corong. Kita masukkan makanan di atas ininya, perlaknya ini untuk nahan tumpahannya. Jangan ditarik-tarik gini ya. Jadi kalau pasien benar tuh persis banget hidungnya, ya. Jadi kita rendahkan, nah, kita pegang, kita masukkan. Kalau udah kita lepas tinggikan, ya. Kayak gini untuk supaya bisa nanti akan mengalir sendiri. Yang pertama kalau misalkan lambungnya tadi kosong, ya, residunya sedikit, ini dia akan pasti mengalir, ya, sesuai dengan kekosongan lambungnya, ya. Kita selesaikan. Sebelum ininya habis ya, 10 aja itu harus kita isi lagi biar tidak bukan udara. Jadi kita isi lagi terus sampai dengan selesai. Oh iya, tadi ketika ngecek residu itu harus ditulis berapa mili dan juga warnanya apa. Kalau warnanya itu seperti makanan sebelumnya, putih atau kuning, ya, susu misalkan yang kita berikan sebelumnya warnanya putih atau kuning, nah itu masih normal. Tapi pada kasus misalkan pada pasien post KRL atau pendarahan, nah, itu mungkin warnanya bisa kecoklatan atau merah darah atau merah segar. Ini mengindikasikan bahwa ada perlukaan lambung. Nah, itu tandanya tidak boleh atau harus ditunda. Begitu juga kalau residunya itu lebih dari 50 cc, ya, kita hisap tadi sampai mentok, itu di sininya masih ada di selangnya. Berarti kan masih banyak. Nah, itu juga tidak boleh diberikan makanan. Harus ditunggu 1 atau sampai 2 jam lagi, kita ngecek residu lagi. Kalau sudah sedikit atau kurang dari 50 baru kita berikan makanan berikutnya, ya.
perdarahan itu juga harus ditunda dulu ya untuk pengobatan langsung dulu. Nanti prosedurnya udah beda, nanti kita konsultasikan ke dokter dan seterusnya. Sudah habis ya, pas selanjutnya kita klaim, baru kita bilas dengan air minum cukup 20 sampai 30 ml saja ya, karena kalau ada pasien yang dipasang NGT itu kan dietnya sudah cair ya, sudah mengandung banyak air. Beda dengan kita yang kalau minum 1 gelas ya habis makan. Kalau pada pasien ya cukup pasien yang terpasang NGT 20 sampai 30 ml saja, 1-2 teguk itu cukup ya, benar untuk memastikan bahwa makanannya sudah masuk semua dan selama udah bersih. Semua. Oke. Respon pasiennya juga harus diperhatikan soal pemberian, ada mual, muntah. Kadang pasien walaupun nggak sadar ketika diberikan kayak gini tuh ada entah itu mukanya kemerahan atau sensasi kayak mau mual kayak gitu. Nah itu kita catat nanti dalam dokumentasi. Sudah selesai, kita kembalikan lagi seperti semula. Nah kalau misalkan tadi ada tumpahan, nanti tisusnya itu buat ngelap di ujung NGT-nya sendiri, bukan ke mulut ya, karena makannya nggak lewat mulut ya, jadi ke selangnya. Bukan juga ingus ya nggak apa-apa sih, tapi sebenarnya fungsinya di sini ya SOP ini untuk membersihkan dari sisa tumpahan pada selang. Sudah selesai ya Pak ya, gimana perasaannya Pak Anang? Oke, sudah kenyang ya Pak ya, tidak ada mual muntah tadi. Oke, sudah masuk makanannya 200 ml ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, kalau tidak ada, saya akan kembali ke ruang perawat. Tapi kalau Bapak yang butuh bantuan, bisa memencet bel yang ada di sebelah Bapak ya. Kalau begitu saya nanti akan kembali lagi 2 jam lagi untuk memberikan obat pada Bapak. Oke, cukup sekian ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah sudah selesai ya. Dan jangan lupa di akhir harus kasih cuci tangan. Langsung tadi terminasi sekaligus membereskan alat. Jadi terminasinya selesai, alatnya juga sudah beres. Kemudian fase yang keempat yaitu dokumentasi. Ya, kalau realnya itu ditulis ya di catatan keperawatannya. Ya, tapi kalau misalkan pada saat ujian nggak ada kertas, ya nggak diberikan kertas ya kalian sebutkan saja atau bacakan. Saya sudah melakukan pemberian nutrisi. Oh ya, bednya jangan lupa diturunkan lagi. Saya sudah memberikan nutrisi pada Bapak Anang Hermansyah usia 43 tahun dengan F 100-200 ml ya, warnanya putih susu, jumlah residunya tadi 10 cc warnanya putih ya. Kemudian responnya tidak ada mual muntah, makanan masuk sepenuhnya, tanda tangan, nama terang, jam pemberiannya jam 11 ya. Ada yang mau ditanyakan? Dituliskan di dokumentasi tadi residu ya, di situ belum ada, itu penting untuk dicatat. Jadi jumlah dan warna residu, jumlah residu dan warna residu. Jadi yang perlu dicatat itu adalah jenis dan jumlah nutrisi yang diberikan, jenis dan jumlah residu, respon klien. Jadi ada 3. Ada yang mau ditanyakan? Tadi kan ada yang apa sih yang residu ditarik, kan ada yang warna coklat. Itu tuh pas itu dimasukin lagi atau Kalau coklat merah dikeluarkan, ya. Kalau ada darah kayak gitu dikeluarkan. Tapi kalau misalkan warnanya putih susu ya atau kuning, putih kekuningan, kan udah campur sama asam lambung ya. Kadang juga putih kehijauan, kuning kehijauan, itu kita masukkan lagi. walaupun masih banyak? Ya justru karena masih banyak itu kita masukkan ya, untuk biar dicerna dulu gitu. Kalau kita ganti yang dengan yang baru nanti ngulang lagi gitu. Jadi yang sebelumnya biar dicerna dulu, kita pending 1-2 jam ya. Jadi tidak boleh saat ini nih diberikan gitu. Kita tunda 1 jam lagi, kita balik lagi ke pasiennya, dicek